Selamat pagi dulur-dulur. Ini saya mau sharing cara pemakaian menggunakan pakan cacing pakai sayur. Ini saya lagi di pasar ini. Nah ini. Nah saya sekarang sama anak saya ini nyari sayur-sayur yang sudah tidak dipakai. Nah ini nanti yang akan kita gunakan untuk pakan cacing. Lagi banyak nih, kayaknya nanti kita kumpulkan dulu semuanya. Sudah dapat satu karung ya, kita segera pulang. Ini kita sudah sampai di rumah. Ini hasilnya sampai yang tadi dari pasar. Kita coba lihat tuh. Nah ini dia, kebanyakan kol. Ini seladri, tapi kan enggak usah, enggak perlu. Ada, kita singkirkan dulu, ada terong, ada mentimun, kemudian ada tomat, wortel. Ini yang sudah dibuang sama orangnya, sudah tidak segar. Ada nangka muda. Ini nangka muda, nanti kita coba masing-masing seperti apa reaksinya terhadap makanan busuk ini. Tapi di kesempatan ini saya mau coba beberapa variasi, yaitu yang kita cacah saja. Yang pasti harus kita cacah, karena kalau terlalu besar ini agak lama nanti, supaya mempercepat proses pembusukan dan makannya cacing nanti lebih mudah. Nah ini nanti kita pisah beberapa macam ini. Untuk kolnya sendiri, ini juga ada kentang juga. Nah nanti saya akan bagi dua. Ada yang dalam bentuk segar seperti ini, langsung kita kasih, kita cacah dulu. Dan ada lagi yang sudah kita cacah, nanti kita coba fermentasi. Ini sudah selesai, tadi sempat berhenti nyacah karena hujan. Ini yang nangkanya saya pilah jadi dua, ada timun, ada nangka muda, sebetulnya belum tua tapi udah agak lembek, makanya saya sendirikan sama tomat sama timun. Ini kalau perhitungan saya langsung bisa dimakan oleh cacing. Tapi ada beberapa sayur jenisnya yang lain. Ini ada nangka yang masih agak keras sama kulitnya itu, sama terong sama timun. Ini yang akan saya fermentasi dulu dengan bagian kubis atau kol yang sudah saya. Selanjutnya saya akan siapkan untuk fermentasi, dan ini sudah saya siapkan airnya sekitar 2,5 liter. Sama ini tadi saya coba akan pakai yang coklat ini. Oke, saya skip dulu, nanti kalau sudah selesai kan saya lanjut lagi. Ini sudah saya campur tadi, masih ada sisa, ini tinggal sedikit kita tambahkan aja. Terus yang ini juga bisa kita tambahkan langsung, nanti langsung kita berikan sekalian. Jadi nanti pada saat diberikan nanti akan kita pendam di tengah media supaya cepat untuk degradasinya. Nah kemudian setelah itu kita masukkan yang sudah dikasih cairan. Kita kasih sedikit udara.
Oke, saya cukup. Begitu saja, tinggal kita simpan. Dan yang ini langsung kita kasihkan ke cacingnya, ke media. Oke, sekarang waktunya ngasih makan. Ini tadi sayur yang sudah dicacah. Ini untuk yang anak-anak ada 9 kotak, akan kita coba nanti. Rak yang kedua ini sudah kelihatan maka cacingnya ini. Coba kita cek. Nah itu, nah kelihatan ada cacingnya lumayan banyak. Oke, kita coba isi juga. Kalau di atas sudah kelihatan gembur tanahnya gini, pasti ada tanda-tanda kehidupan. Oke, nah ini juga di dalam juga ada. Jadi harus sangat hati-hati kalau membongkar karena takutnya putus. Sebagai percobaan aja kita taruh di sini. Oke. Ini sangat banyak kalau di sini. Oke. Kalau dimakan berarti nanti cacing banyak di sini. Ini juga permukaannya udah rata gini, berarti banyak cacingnya. Coba kita cek. Ya, naik ke permukaan. Kita coba juga kasih di sebelah sini supaya gampang nanti ngeceknya. Ini juga harus pelan-pelan karena di dalam banyak cacing. Tapi masih umur sekitar 2 mingguan. Oke, kita kasih lubang, kita kasih ini campuran mentimun sama kol yang belum terfermentasi tapi udah dicampur bahan fermentasi. Oke, tutup. Kalau cacing merah nggak usah terlalu dalam karena banyak kan di permukaan dia. Ini sudah dikasih kohe. Saya coba ada enggak ini barengan yang di bawah tuh. Ini di bawah kohe. Ini juga. Coba kita pilah, kita pisahkan. Nanti kita lihat antara kohe sama sayur. Dia suka yang mana. Ini cukup. Kita ratakan kulinya, kita pisah ke sebelah sana. Ini untuk sayur sebelah sini. Nah, untuk yang atas sama, ini juga kita coba. Ini permukaan juga ada rata, artinya pasti banyak. Nah, ini yang kemarin sore sayurnya itu yang busuk, ini sudah habis pada di sini semua ngumpul cacingnya. Nah, ini ngumpul di bawah sayur yang kemarin kita kasih. Nah, ini kan jelas banyak sekali. Oke, kita coba kasih lagi. Ini yang kemarin yang mentimun busuk.
di bawahnya ada cacingnya, jadi dia mau juga kalau busuk. Nah sekarang kita coba yang belum busuk. Ini banyak cacingnya di bawah. Apa kita coba bongkar, hati-hati, pelan-pelan, karena nanti takutnya putus. Kita kasih sayur yang masih segar, tapi sudah kita kasih cairan fermentasi. Ini kita campur juga, ada tomat, ada mentimun, ada nangka juga, coba kita kasih. Ini ada mentimunnya, kita coba kasih nangkanya juga. Ini nangka yang busuk, nangka muda sama mentimun dan tomat. Oke, nanti kalau memang dia suka cocok berarti dia akan ngumpul di sini. Kita tutup lagi, dan sebelahnya juga ini juga rata permukaannya, jadi cirinya cacingnya banyak. Oh itu cacing semua. Jadi kita tambahkan sayuran yang segar sama seperti yang lain. Masih ada untuk 2 kotak lagi. Oke, kita kasih tomat, timun sama nangka. Oke, udah kita tutup. Terakhir untuk yang muda-muda ini, oke, kita kasih genggam saja, yalah. Oke, kita tutup, nggak usah terlalu dalam. Oke, berikutnya kita kasih ke yang dewasa. Ini ada 2-3 kotak. Yang ini yang indukan, tadi saya tambahi backlog, kemudian ini yang anakan, dan yang terakhir ini adalah cacing campuran. Ini ada fosfor, ada cacing apa namanya, lungker juga. Nah, ini kan kita coba kita kasih tengah aja supaya nanti kelihatan. Ini gede-gede, ini yang indukan kan, makanya cacingnya besar-besar tuh. Ini kita kasihkan. Ini karena dewasa, saya berani ngasih timunnya juga campur. Timunnya sama nangkanya juga. Ada juga kentang, ini kentangnya, ini juga kentang, tomat, nangka, sama kol. Oke, kita tutup. Oke, ratakan. Nah, kemudian yang ini yang anakan. Nah, ini yang cacing fosfor. Biasanya sih suka makan kuhe. Cuman kita coba saja pakai sayur, apakah mau. Kita hati-hati karena tanahnya agak lengket, takutnya nanti putus nih. Terakhir kita kasihkan semua. Habiskan. Kalau ini nanti ternyata dimakan, ya artinya yang sudah kita fermentasi nanti akan lebih cepat dimakan. Ada tomat, ada nangka. Si nangkanya kita buang aja, pokoknya pasti tidak dimakan. Oke, kita tutup lagi.
Oke, itu aja, nanti perkembangannya akan saya share lebih lanjut, paling nggak sekitar mungkin seminggu lah. Hari ini kita coba lihat hasil yang sudah kita tanam kemarin. Mohon maaf, ini saya kelupaan, sudah beberapa hari dari sejak diberikan sayur, jadi kemungkinannya pasti hancur sudah dimakan. Coba kita lihat saja. Nah, ini sudah diberi makan kohe kambing, tapi ya agak lama kalau pakai kohe kambing makan, tapi ya enggak lama, ini pada kesini semua. Jadi banyak yang kesini karena memang makanannya kemarin taruh di sini. Habis sayurnya, tidak ada sisa. Ini cacing semua. Ini juga sama, ini malah sudah tumbuh. Nih mungkin biji mentimun yang kemarin. Ini yang anakan ini. Di bawahnya pada ngumpul nih. Nah, ini bekas sayurnya, biji-bijinya di sini pada ngumpul di sini semua cacingnya. Jadi memang suka dia mau makan sayur juga. Bahwa yang kemarin kita tanam ini cacing fosfor. Wow, ternyata dia juga mau. Ini bekas kita tanam sayur, ini kemungkinan dari biji mentimun. Kita lihat. Wah, ya ternyata dia mau. Wah, cacing kelengkernya mau. Cacing kelengker mau sayur dia. Cek yang lain, yang anakan ini sudah tumbuh biji-bijinya. Ini kemarin di sini juga ada sayurnya. Wah, banyak sekali. Ini bekas biji-biji mentimunnya ini. Mau dia. Ini juga kemarin di sini. Wah, pada ngumpul. Ini masih bayi nih, jadi harus hati-hati, takutnya putus. Ini itu cacing semua tuh. Oh, cacing. Nah, ini kemarin juga sama kita kasih, coba kita lihat sebelah sini kemarin udah habis sayurnya. Ini bekas nangka tumbuh. Sedangkan sayurnya habis. Ini cacing. Ini ada lagi biji nangkanya ini. Oke,
kesimpulannya bahwa pakai sayur yang segar dikasih E4 ternyata berhasil juga disukai. Untuk video ini cukup sekian dulu serinya. Nanti akan sambung untuk video yang lain berkaitan dengan jenis makanan cacing yang lain. Terima kasih supportnya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau ada mungkin pertanyaan akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.